Selamat pagi, tetap semangat, lalu berdoa. Pagi ini masih hujan. Ya, ini saya mau menyampaikan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bagus, kita setuju semua. Bapak Bupati sendiri juga bilang bagus. Ya, itu untuk membantu kita semua memperketat orang masuk ke Sintang. Ya, jadi Bapak Gubernur mengeluarkan himbauan itu, ya, itu untuk memperketat supaya virus tidak gampang masuk ke wilayah kita. Kita sebagai masyarakat harus mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sekarang zaman online kita bisa melihat berita-berita yang akurat, kita bisa melihat berita yang langsung, baik pun dari pusat ataupun dari daerah. Dan lagi kita harus cerdas menyimak berita yang bagus supaya tidak terjebak oleh hoax. Ya. Kita selama ini kan sudah reda dari hoax. Jadi kita tetap berantas itu hoax, kita tetap berantas itu COVID-19 Corona yang sangat berbahaya. Jangan kita anggap Corona itu sepele. Corona itu sangat ganas gitu. Apalagi sudah banyak bukti mulai dari luar negeri sampai ke daerah kita. Sudah banyak bukti yang meninggal diakibatkan Corona. Ya, seperti kita sakit, ya. Seperti kita sakit kalau kita mengalami demam, batuk atau pilek, sakit tenggorokan. Ya, itu jangan remeh. Itu cepat melaporkan diri dan periksa gitu. Supaya tidak menulari orang lain seandainya ada terkait Corona. Ya, kita kasihan keluarga kita, anak-anak kita. Jangan sampai mereka terkena hanya gara-gara kita lalai memeriksakan diri atau tidak melaporkan diri. Ya, kalau kita merasa hilang penciuman, ya, orang bilang saya biasa pilek, saya biasa batuk, ya, jangan dibilang Corona, saya nggak mau periksa, itu nggak boleh, gitu, ya. Karena saya juga biasa batuk pilek yang kuat zaman dulu sebelum Corona, pernah, ya. Orang kentut di samping saya masih mencium baunya orang kentut. Ya, baunya seperti ikan busuk, seperti bau asap rokok. Saya masih mencium, walaupun saya terkena pilek, batuk, dan sakit kerongkongan. Ya, itu memang bisa juga sembuh sendiri dan tidak boleh juga diabaikan dengan pengobatan medis. Begitu. Ya, karena sekarang dengan adanya COVID-19, jadi kita harus waspada. Ya, walaupun dalam perasaan kita tidak mungkin saya terkena COVID-19, ya, kata-kata tidak mungkin ini, ya. Tapi apa salahnya kita memeriksakan diri kalau memang kita punya perasaan yang sangat tidak enak, ya. Tetap patuh aturan pemerintah, ya, tetap patuh aturan, ya. Kita juga berharap COVID ini cepat berakhir. Kasihan anak-anak kita tidak sekolah. Anak saya selama masuk SMP usia 12 tahun sampai sekarang tidak pernah sekolah tatap muka. Hanya dia mengisi pelajaran lewat berkas-berkas yang diambil setiap 2 minggu, diambil ke sekolahnya.
Ya, saya juga selalu koordinasi dengan gurunya, wali kelasnya. Ya, itu kita sebagai orang tua juga sibuk karena kita nggak mau anak kita jadi ketinggalan pelajaran. Ya, kasihan juga mereka yang tidak bisa belajar tatap muka, tidak bisa bermain dengan teman-temannya, tidak kenal teman-temannya di satu kelas. Ya, seperti anak saya belum kenal dia sama teman-temannya yang sama-sama masuk kelas 1 SMP. Karena belum pernah belajar tatap muka. Kita berharap supaya COVID-19 cepat berakhir, mereka bisa sekolah seperti biasa. Ya. Dengan patuh protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, jangan kerumunan, cuci tangan. Semua himbauan itu sangat dipahami oleh masyarakat Indonesia. Tidak perlu dihimbau terus ya, sedangkan anak kecil saja kita kasih tahu 1-2 kali dia sudah paham. Ya, seharusnya kita orang tua harus paham juga. Ya, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat.